Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan aspek postkolonial pada novel Untung Surapati, karya Yudi Herwibowo. Disusun oleh saya, Aris Mandeska, dan dosen pembimbing saya, Ernani, SPD, MPD. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Ogan Komering Ilir. Oke, langsung ke latar belakang. Peneliti memilih novel ini karena adanya keinginan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk kolonialisme dan bentuk perlawanan yang tergambar dalam perilaku dan perbuatan tokoh dalam novel. Cerita dalam novel tersebut terdapat beberapa bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap kaum pribumi, serta terdapat bentuk perlawanan yang dilakukan kaum pribumi terhadap bangsa penjajah. Untuk menganalisis kajian tersebut, peneliti menggunakan kajian postkolonialisme dikemukakan oleh Edward W. Said. Sinopsis di novel Untung Surapati, sebuah roman sejarah Yudi Herwibowo, yang mana novel ini menceritakan tentang sejarah penghancuran benteng Bangil di tahun 1706. Pihak POC secara resmi telah mengeluarkan berita tentang tewasnya Untung Surapati kala itu. Bahkan mereka mengubur jenazah yang diyakini sebagai jenazah Untung Surapati dalam dua tempat yang berbeda. Namun ternyata berita yang berkembang masyarakat tidak demikian adanya titik Untung Surapati. Untung Surapati tetap dianggap hidup, walau dalam keadaan terluka parah, titik dari atas tandu. Ia bahkan terus memimpin pasukan yang tersisa untuk terus bergerak melawan POC. Major Gover Klone kemudian ditugaskan mengungkapkan kebenaran itu. Dan akhirnya, usaha tak sia-sia. Dalam sebuah peperangan pendek di tengah sebuah hutan, pasukan yang berhasil membunuh hampir semua pasukan Untung Surapati hingga membuat pasukan yang tersisa kemudian memilih menyerah. Ini membuat Major Gover Klone baru ngetik merasa sangat lega. Kelelahan seakan telah terbayar dengan gerakan yakin, tetapi masih menyisakan pandangan tajam ke sekelilingnya. Ia segera mendekati tandu yang diduga sebagai tandu milik Untung Surapati. Di sini hasil dan pembahasan. Teori postkolonial adalah teori yang digunakan untuk menganalisis sebagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, dan sastra yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern. Salah seorang tokoh teori postkolonial terkenal adalah Edward W. Said, lahir di Palestina, kemudian mengembangkan karirnya di Amerika Serikat. Terus unsur mimikri dalam novel Untung Surapati mengandung unsur mimikri budaya dan kebiasaan. Mimikri budaya dalam novel tersebut dapat dilihat dari segi cara berpikir, gaya berpakaian, agama, pendidikan, dan pergaulan, serta dari segi bahasa. Unsur subaltro di dalam novel ini terdapat unsur kekerasan. Di sini saya jelaskan dulu. Mimikri yaitu tindakan meniru suatu kelompok dalam bangsa terjajah yang mirip dengan penjajah tetapi masih beda dengan penjajah. Mimikri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan menirukan atau unsur mimikri dalam novel Raden. Unsur mimikri dalam novel Untung Surapati itu mengandung unsur mimikri budaya dan kebiasaan. Lanjut saja. Pertama dari cara berpikir. Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat mimikri dari cara berpikir Untung Surapati yang pantang menyerah, cekatan, kerja keras, membawa dampak baik bagi penganutnya yang mana itu terletak pada pola pikir Untung Surapati. Sejak hari itulah kerja keras dimulai, dilakukan titik dengan mengajak orang-orang lain bergabung bersama Untung Duanggajet. Jadilah yang terus berpikir lebih dalam tentang keberadaan kelompok ini. Itu di halaman 165. Terus gaya pakaian. Gaya berpakaian terdapat dalam kutipan novel Untung Surapati ini yaitu memakai pakaian adatnya, yang mana pakaian tersebut berupa topi kecoklatan, yang mana pakaian berwarna kemerahan,
dan warna kerahnya kuning keemasan. Dan di samping pinggangnya terletak pusaka atau keris. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari gaya pakaian tergambar Untung Surapati sudah menggunakan barang yang berbau tokoh-tokoh populer di kalangan kaum penjajah seperti keris, sorban, dan lain-lain. Terus agama, Untung Surapati yang berasal dari Bali lazimnya tentu memeluk agama Hindu Bali. Terus keempat, bahasa. Ik hou van jou, bisikan tiba-tiba. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari segi bahasa tergambar kata ik hou van jou yang berasal dari bahasa Belanda yang diungkapkan oleh Suzanne Daryanto 2019 di halaman 119. Terus Subatren. Dalam novel Untung Surapati itu terdapat Subatren penindasan yang terdapat dalam kutipan novel R. Riak kematian terdengar menyusul. Lieutenant Graving yang mencoba mengambil senapan di pelana kudanya tak bisa menghindar serangan pasukan Untung Surapati. Itu di halaman 453. Gambaran unsur mimikri yang terdapat dalam novel Untung Surapati adalah beberapa jenis peniruan, yaitu dalam cara berpikir, gaya berpakaian, agama, pendidikan, bahasa, dan kebiasaan. Selanjutnya, gambar unsur Subatren dalam novel Untung Surapati yaitu terdapat tindakan kekerasan antara kerajaan Demak dan Makassar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri sekaligus saya tutup video ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.